Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ketua dan anggota PPS dan ini yang kita hormati, sekretariat, kemudian Bapak Ibu Pantarim yang baru saja dilantik. Gimana perasaannya? Bu Bapak senang? Senang, senang pakai baju baru, roti baru, ada buku baru, ada tetangga baru ya. Itu sangat-sangat sekali. Bahkan kami tadi bincang sedikit iri juga BPS ya sama sekretariat kan. BPS yang sudah bekerja di atas itu belum tidak dapat fasilitas seperti Ibu Bapak ini. Tapi kita bersyukur alhamdulillah. Tapi di balik rompi itu ada sebuah kerja besar. Ada sebuah amanah besar yang diamanahkan kepada Ibu dan Bapak. Karena kita lihat Ibu dan Bapak sebelum SK-nya diproses, dilantik, sebelum berhak mendapatkan pakaian yang gagah dan cantik ini, itu ada prosesnya. Melalui proses yang panjang sebenarnya. Ibu Bapak dulu mendaftarkan diri ya. Kan tidak ada yang memaksa, rasanya ada. Ketika diumumkan oleh KPU melalui PPS KPK ada penerimaan pantali. Ini syaratnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai berikutnya. Lalu Ibu dan Bapak dengan ikhlas hati mencoba mendaftar dengan berbagai macam motivasi. Sebelum lanjut materi, saya ingin tanya dulu lah Ibu dan Bapak satu orang. Siapa namanya? Jesse dari PPS mah. Alhamdulillah. Apa motivasi di tentang itu? Coba dulu. Kenapa mengatakan? Ini gimana tuh? Tidak tahu kenapa tertarik. Langkah bayang apa kerajuannya? Mendaftar kan? Jadi kita harus dulu perbaharui niat dulu sekarang. Nah, sebelum nanti kerja kita sampaikan, kalau ini kan bisa Pak baca. Kalau materi itu bisa baca kok berdiskusi. Kami pun sama-sama baru, kami juga sama belajar di hal yang berbeda. Ya berjalan biasanya pusat ceramah saja, kan? Tadi pagi semuanya melatih taekwondo kan? Saya kerjakan nanti cepat selesaikan. Sekarang kita berbeda. Kita terlibat dalam dunia politik, dunia pemilu sekarang. Ada bagian. Nah, jadi harus tentu dengan tentu sesuai dengan aturan pemilu termasuk Ibu katanya. Jadi kita harus dulu kami sebagai PPS yang mungkin ditinggikan sarankan ya Pak Jono ya kami kan soalnya aku sama ya kan, tapi diamanahkan. Dulu kami juga dilatih oleh KPU bersama-sama juga mendaftar dulu di Setba, mendaftar di seleksi CAT. Ibu kan ada CAT-nya kan? Ada CAT-nya. Wawancara juga ada kan? Sekedar aja apa saja. Di CAT kami, kemudian dari 17 di Duan Tinggi dulu yang mendaftar, lulus 9 untuk wawancara. Di 9 inilah diberikan amanah kami si Nandas dari ketua, saya anggotanya bersama situ. Itu juga amanah. Jadi apa yang saya lakukan? Kerja Ibu Bapak itu hanya 2 bulan lebih kurang. 2 bulan ke depan kerjanya. Tapi 2 bulan ini menentukan hal yang besar. Kalau Ibu Bapak nanti salah di lapangan mendata, itu akibatnya nanti besar. Itulah dulu. Mari kita perbaharui dulu niatnya ya Bapak ya. Kita perbaharui niatnya dengan ikhlas bekerja. Paket pantal ini itu digaji sebenarnya hitungan kita mungkin besar ya, besar. Kalau tidak salah pada lawan anak ya. Bagaimana motor? Dulu pakainya kami dengan 1 jutaan, 1 juta. Cuma berikutnya kita dengan aja lah. Pengajaran sekarang tanpa kerja 2000 sudah dibisnikas. Belum mulai lagi ya ini ya. Jadi perbagian kita dulu namanya bekerja ini adalah yang pertama dulu tentu lillahi ta'ala. Itu dulu. Kita bekerja karena kita sebagai orang beriman karena Allah, dan tentu nanti dalam pekerjaan pantal ini bisa kita lakukan dengan sesuai dengan ketepatan waktunya,
kebenaran kerjanya, nanti juga pelakuannya semuanya nanti ada pengawasan. Jadi tidak bisa kerja sembarangan. Itulah sekarang diberikan waktu yang singkat ini ilmunya. Jadi berbagai ilmu apa? Sekarang apa yang boleh Bapak ketahui inilah ilmunya, yaitu tentang kerja-kerja pantali. Yang pengalaman pantali cuma angkat tangan dulu. Yang pernah pengalaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak Jerong wanita, ada pengalaman kalian dulu? Ada Jerong? Pengalaman? JTT deh. Nah, kita coba masuk materi ya. Kan lama kan nggak ada yang lapar ya Bu? Udah habis kuenya kan? Oke, nah, baik. Kita sekarang masuk ke poin materi. Jadi ini materi sama seluruh Indonesia, sama semuanya. Ini perlu Ibu Bapak ketahui. Nanti juga ada di grup bisa dibaca. Nah, kami sekarang nanti mengulangnya di sini menyampaikan. Jadi dulu mengenal kerja-kerja pantali, terutama pelaksanaan coklat. Coklat kita tahu artinya apa tuh Pak? Mendata. Yang coklat itu apa? Pencocokan lip itu apa? Bedanya ada tuh coklat. Cocok dan lip itu apa? Apa coba ya? Bingung semuanya apa kepanjangan? Ini yang pengalaman dulu kan? Apa coba? Pencocokan kan? Lip. Apa coba dulu? Ayo coba buka searching dulu arti kepanjangan coklat di Google-nya dulu. Ini apa? Apa dulu? Coklat. Apa? Tulis. Dia lip pakai T. Nih, cok. Coba izin. Coba sekarang searching Google. Apa itu kepanjangan singkatan coklat itu? Ah, itu dia. Saya menunggu tadi sebenarnya kan. Coklat pencocokan dan penelitian, dicocokkan, diteliti. Nah, ada yang nggak berbeda lagi. Jadi ditanya nanti, pantrai ditanya masyarakat, Bu, nanti semuanya orang untuk masyarakat. Izin assalamualaikum. Ya Bu, ada apa? Kami petugas pantali ingin melakukan coklat. Itu ditanya oleh masyarakat. Apa dong, Bu, coklatnya kan? Apa yang disampaikan? Penelitian penelitian data pemilih. Nah, itu ketahuan nanti. Ini pantali tidak ada bintek kan? Kami nanti PPS malu nanti. Nah, malu nanti. Jadi harus seragam. Cok itu adalah pencocokan dan penelitian. Itu kan Ibu. Awak kan datang bawa data nanti, bawa data berkas. Nanti awak cocokkan ke yang akan nanti kita data dan kita teliti. Nah, jadi cek dulu. Nah, ini ada tahapan penyusunan daftar pemilih. Ini namanya kan pantali. Apa itu pantali? Ulang kali ya. Nah, kan? Arti pantali yang sandang saja tidak tepat. Apa coba dulu? Apa kepanjangan pantali? Panitia. Ah, kan? Iya, PPDP. P itu apa? Ada panitia itu mana? Panitia itu kami itu BPS, panitia pemungutan suara. Kalau itu tidak panitia itu. Tugas. Itu bekerja sendiri. Nah, kalau kami bertiga boleh panitia. Nanti ditanya apa kepanjangan PPS itu pantali. Pas di PPS petugas pula pemungutan suara kan. Kalau PPS itu panitia. Panitia itu lebih dari seorang. Kalau itu namanya pantali. Apa tadi kita pantali? Nah, petugas pemilihan pantali. Nah, sebentar masih bingung. Izin, ini apa kepanjangan tadi? Iya, kemarin kita ikut sama-sama kan, yang ikut tes ya. Iya, tapi rezekinya berbeda ya, apa ya? Nah, sama dengan kita dulu ya. Ini juga alhamdulillah semangatnya sama nih. Kira, jadi kiranya juga sama dulu.
berjuang dengan kami, sama-sama ingin jadi PPS, tapi jalan rezekinya berbeda. Nah, bersyukur Fira sekarang mau bergabung yang kerayan, dikasih signal juga bergabung. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Ibu-ibu jadi pantali ini, itu semua sudah dikehendaki Allah. Nah, jadi apa tadi? Ini salah lagi. Apa? Ulang lagi Sinta, pantali apa rupanya? Nah, salah lagi. Betul, kalau kepanjang-panjang materi, ibu saya tidak tahu kepanjangan amalan itu. Ibu sekarang sebagai pantali, tapi tidak tahu kata itu apa doang. Ikutlah dulu materi yang sangat besar. Ulang lagi dulu Sinta kok. Nah, itu namanya. Ya. Pantali adalah petugas pemutakhiran data pemilih. Jadi pendapatnya adalah sekarang bertugas sebagai petugas pemutakhiran data pemilih. Berarti updating kan data terbaru pemilih itu yang mana? Karena ada data lama nanti kan dibawa data lama, data mentah yang akan turun nanti membawa data itu harus cocokkan, teliti apakah masih layak dipakai untuk pemilu 2024 atau tidak. Ada yang layak dipakai, yang tidak pas lagi dicoret, yang tidak ada ditambah. Nah, itu coba. Yang mau ditambah nanti sesuai dengan aturan. Itu aturan. Kok boleh aturan? Nah, jadi, nah ini materi pertama adalah dikatakan sini pelayanan. Nah, ini nanti tahapan penyusunan data pemilih itu diketahui. Ini penting. Pertama itu sebagai pelayanan dan perlindungan hak konstitusional. Tahapan ini berpengaruh pada, jadi termasuk nanti apa gunanya tahapan yang kita lakukan, termasuk tahapan pejabat tadi itu. Apa gunanya? Nah, yang pertama nanti ada tahapan-tahapan yang mempengaruhi itu. Tahapan untuk pengadaan logistik. Jadi data nanti yang ada PK berpengaruh terhadap pengadaan logistik. Orangnya 100 tweet, orangnya 200 tweet, itu berpengaruh nanti terhadap logistik yang akan nanti diturunkan. Itu peran besar. Makanya data itu harus valid. Nah, kemudian termasuk pengaruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara, itu pasti. Di pemungutan, penghitungan suara, nah, karena nanti mendata itu pengaruh. Kemudian berpengaruh pada perhitungan suara dan alokasi kursi peserta pemilu. Peserta pemilu pengaruh. Yang terakhir, tingkat partisipasi pemilu. Nanti akan bisa dihitung di sana. Kerja nanti pendataan itu akan pengaruh nanti menghitung berapa persen nanti persentase pemilih. Apakah 50% dari data itu terdata semuanya, mungkin dari satu TPS pun ada pemilih itu semuanya 100. Ternyata yang menggunakan hak suaranya 80. Berarti berapa persen tuh? Peserta TPS yang datang itu 100. Pemula berapa? Nah, kita pakai angka yang murah aja boleh. Nanti kalau sulit nanti matematikanya nanti apa bulan nanti yang bilang kan? Nah, 80%. Berarti kalau di TPS itu semuanya 200 setanya atau 100 yang murah kita itu, yang menggunakan suara 80, berarti partisipasi pemilih di TPS itu hanya 80%. 80%. Itu satu TPS. Ini lagunya pendataan. Baik, kita lanjut dulu yang berikutnya. Kemudian tuh, ya, peran strategis PPK, PPS dan Kantarwil dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Jadi strategis. Jadi peran ibu ini, ibu bapak itu sangat strategis, sangat penting dan sangat menentukan. Apa peran itu? PPK, ibu kan tahu PPK ya? Yang nanti tak tahu pula lagi. Ibu Kantarwil itu harus tahu dari istilah sampai katen. Apa PPK? Panitia Pemilihan Kecamatan. Itu tadi kita yang ya. PPS sama tadi. Kemudian, jadi PPK yang di kecamatan, PPS dan Kantarwil itu adalah badan ad hoc namanya. Ya. Apa ad hoc ibu? Apa artinya? Sementara.
punya waktu tertentu. Jadi naik lebih kurang 2 bulan. Jadi Badan ad hoc yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita yang langsung ke masyarakat. Tidak KPU yang langsung ke masyarakat, tidak di atas, tapi PPK, PPS dan Pantal inilah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tingkat bawah. Karena itu PPK, PPS dan Pantal itu menjadi kunci penting kualitas semua tahapan pemutahiran data dan penyusunan data pemilih dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Itu yang kita sampaikan tadi. Jadi kunci penting di sinilah mulainya. Jadi memegang kunci sekarang. Kunci penting kalau kita benar di lapangan Pantal itu nanti akan mendukung atau bisa buat nanti kesuksesan kita di pemilu 2024. Jadi awal sama saudara ya, kita harus sepakat punya satu tujuan. Tadi Bapak sudah tekan faktor integritas dengan satu tujuan yang di atas. Apa tujuan apa? Mensukseskan pemilu 2024. Nah, monggo saya mau semuanya berarti bisa kacau. Jadi, kenapa memutuskan jadi sorotan? Satu aja viral, contoh kan? Kegagalan satu tempat tali, contohnya suatu tempat itu bisa viral, bisa menyebabkan Indonesia. Karena kita dipantau. Jadi tidak boleh kita tuh main-main saja, Pak. Kita harus bekerja maksimal karena mempengaruhi. Baik. Jadi kemudian kualitas kinerja PPK, PPS dan Pantal itu berpengaruh kepada akurasi. Akurasi itu ketepatan, kemutakhiran dan kualitas data pemilih. Akurasi data itu. Jadi dari Bapak lah menentukan nanti bagaimana akurasi ketepatan data nanti di bawah, ternyata nanti kerjanya di depan. Lama gak betul? Nah, ini baru pembukaan. Sekarang baru jam 11:30. Nasi kan lain, nah, depan nasi ada makannya. Nah, tadi walaupun hari puasa, hatinya harus disiko dulu ya Pak Jarno ya. Jangan ke pasar kemana lu? Enggak kan ke pasar. Kalau itu anak kau makan di pasar. Kalau dulu sementara ya, karena bagaimanakan sama lah. Ini semuanya mungkin kita lihat kita sekarang kita tugaskan waktu kita untuk sama-sama belajar di sini. Baik. Nah, ini ada persiapan lagi. Persiapan coklat. Coklat apa tadi? Yang salah apa? Pencocokan dan penelitian. Ini ada tahapan persiapannya. Ibu dengar saja, karena mungkin tidak nampak semua di itu. Masih terang makanya. Kalau kurang tangan aja suaranya ya. Kalau kurang misalnya. Nah, persiapan coklat. Pantarli mengikuti kegiatan BIMTEK. Ini sekarang BIMTEK tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU yang dibantu oleh kita PPS ini. Tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami, maka dengan itu Ibu Bapak harus tahu dan paham dulu. Apa yang perlu dipahami? Ini yang A. Jadwal dan tahapan pelaksanaan coklat. Ketika ada jawabannya, ini apa namanya? Kemudian dokumen dan perlengkapan coklat. Kemudian penyusunan rencana kerja Pantal yang ada bagian satu ini. Kemudian tata cara pelaksanaan coklat. Kemudian tata cara pengisian formulir, model A data pemilih, model A data potensial pemilih. Nanti ada model A data pemilih, ada juga data potensial pemilih. Kemudian laporan hasil coklat. Nanti ada laporannya Ibu. Setiap coklat nanti ada laporannya. Kami memberi itu sedikit nanti tidak langsung semuanya diarahkan. Contohnya kalau ada TPS 200, tidak langsung saldo yang cinta dong. Nah tadi ketua lapasan mencocok itu tidak boleh orang lain. Dan kabarnya Ibu Bapak bisa kami pantau nanti. Kabarnya aplikasi coklat itu nanti Ibu mencoklat di mana bisa kami cek nanti lokasinya. Jadi ya. Tadi ketua sudah menyampaikan Ibu macam kami tukar, ya gitu kan? Nah, tapi kita tidak itulah apa kan? Kita tidak itu yang kita pikirkan. Sekarang bagaimana kita sama-sama maksimal? Artinya tidak boleh ada kok awak sibuk, bang lah, nanti nasi lo bang coklat cinta lah, itu melanggar PKD ini di rumah tuh katanya. Tidak boleh. Iya, sama-sama nanti diatur itu. Nah, tidak boleh orang lain. Nah. Kemudian dipahami tata cara pemasangan coklat dan pendaftaran akun.
atau aku nanti kita nanti sedikit nanti bagaimana nanti disampaikan. Kemudian tata cara penggunaan e-coklit. Nah, aplikasi itu nanti apa tuh e-coklit? Elektronik dan ini sekarang harus IT ya. Makanya dulu pas mendaftar, itu tanya e-coklit, kenapa e-coklit? Ada yang baru-baru enak. Ini e-coklit, ini elektronik. Sekarang itu kan semuanya elektronik, email, semuanya bahasa IT. Makanya ikut syarat mutlak mendaftar itu pakai HP Android. Kalau tidak ada HP pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Maka itu ibu siapkanlah HP-nya. Terserah mau HP suaminya, mau HP anaknya. Yang jelas ibu pakai HP Android ibu apa? Tidak boleh tidak. Nanti dipantau dari 2 bulan itu. Minggu pertama ada targetnya. Terus pakai HP. Itu HP-nya pakai pulsa, pakai paket. Nah, harus sampai dulu tidak. Beko mendatang seminggu lah mana yang dicatuin lah dilakukan ke situ. Tidak ada dong. Bagus mana dong? Paket nado. Itu tidak bisa. Kalau boleh kami orang hukum menyatakannya haram hukumnya itu. Pantali menyatakan tidak ada kerja dalam seminggu, tidak ada hasil itu tidak boleh. Berarti salah pilih kami berarti. Jangan bayang. Jadi segala kesibukan ibu bapak kami maklum, nanti kita tentu kerjanya banyak, tapi yang jelas amanah ini harus kita kerjakan. Nah, tadi ada paket di sana. Nah, kemudian perlindungan data pribadi pemilih. Jadi nanti ibu kan pas ke rumah tuh, minta KTP-nya. Ada nomor kakak ambil, ada nomor NIK-nya. Ibu jangan salah gunakan nomor tuh. Nah, itu rahasia. Akan dipatat karena KTP itu dan data pribadi yang dilindungi hukum. Bacakan nomor NIK orang itu disalahgunakan karena kan banyak guna nih sekarang kan. Konsep pakai untuk meminjam DP atau membuat HP apa. Nah, kan bisa. Tapi kadang-kadang ada juga nama melanggar sumpah tuh. Nama kita lupa kadang-kadang kan. Kita manusia biasa. Lagi sudah pakai Quran. Berarti tidak hanya urusan dunia. Nah, itu data pribadi. Nah, kan kami pun kemarin koordinasi dengan PKD dan Panwas itu kebolehan apakah nanti bagaimana dia boleh memfoto itu kan? Kan kita yang tahu. Jadi kalau kita tahu data orang itu data rahasia yang dilindungi hukum, tidak boleh kita salahgunakan. Ya. Nah, jadi ibu ini pelindung data pribadi. Karena ada orang nanti kategorinya KTP-nya, namun lagi ibu pangan berkawal, lalu mana tanya bu, ibu assalamualaikum ibu, kami petugas sektor bu bisa minta KTP-nya, kita ditanya itu aja, itu KTP, nah, itu data pribadi katanya kan, kita butuh itu, harus pandang di lapangan, yang sampai nanti dia nggak mau, nah, apalagi kan sekarang orang kalau bertanya data itu atau bayarnya berapa, bantuan. Ada yang langsung menerima menolak pelayanan apa tuh? Tiba kasih itu mau mendata itu langsung nggak mau marahnya nanti. Nah, nama rata-rata langsung di data nanti bantuannya dari itu yang tantangan kita. Ibu harus tantangan. Bahwa aja tuh bisa dapat, sementara tidak ada persoalan. Nah, kemudian partai integritas penyelenggara pemilu yang tadi kita sampaikan. Dan sekarang boleh satu-satu. Sekarang persiapan. Nah, persiapannya. Persiapan menyusun rencana kerja. Ibu nanti selainnya nanti harus disusun rencana kerja. Rencana kerja kita untuk pendataan selama 2 bulan. Yang kemudian Pak Tarli berkoordinasi dengan PPS untuk menyusun jadwal rencana kerja coklat yang meliputi di situ. Koordinasi kita sama jadwal koordinasi dengan RT RW atau yang lain. Kalau sekarang nanti jorong dulu. RT kita jorong, nanti harus koordinasi dengan jorongnya. Jorongnya Pak Tali koordinasi dengan dirinya sendiri. Ada 3 jorong ya. Mantap ya. Kompon tadi, kompon luar, dan tinggi. Oh iya, komponen hitam ya. Ya Pak Jorong, koordinasi dengan dirinya sendiri. Oh iya, mantap. Atau jadwalnya. Ya.
Jadwalkan Sulaiman tadi, satu diam sebagai Pak Jorongnya. Nah, Pak Jorong juga bersyukur karena ada jorong lain yang tidak berhasil. Ya, kita tetap bersyukur ya Pak Jorong yang Pak ini, karena ada 2 jorong lagi ya, kan? Yang 3. Jadi ini adalah sebuah penempatan jorong kita yang 4 bersama-sama. Jadi koordinasi dengan jorong. Nah, Ibu yang jorong di sini, saya akan diatur jadwalnya. Bila koordinasi memulai, itu segera besok atau nanti malam atur waktunya. Itu harus segera lagi. Kita langsung bekerja. Rumusnya adalah kerja. Tidak ada seminggu depan jorong kita mulai. Nah, jadi segera atur jadwalnya. Tunggu dia nanti jorongnya. Bagi yang bersaing dengan jorongnya kemarin, pandai-pandai. Nah, itu ya. Itu bersaing dengan pandai-pandai. Kami kasih kunci dulu. Karena Pak Jorong yang daftar itu, kita harus tahu perasaan hatinya sekarang. Nah, pandai-pandai ya. Ya, pastilah sedih dia kan. Namanya, maka dia mau mendaftar itu dia mau lulus. Nggak ada orang merasa nggak lulus tuh. Pasti tuh kita lulus. Nah, jadi hati-hati dan pandai-pandai nanti dengan dulu. Nah, aku jadwal. Kemudian apa lain yang tadi atur? Jadwal koordinasi dengan jadwal koordinasi dan pelaporan dengan TPS. Apakah nanti diatur Ibu nanti akan melapor sekali seminggu atau 2 kali seminggu atau kapan? Perjalanan Ibu 2 bulan ini dalam kontrol kami TPS. Kami wajib mengontrolnya. Kalau kami tidak kontrol, kami tidak menjalankan tugas. Maka kami dibagi. Nah, kami sudah dibagi nih Bu. Yang 3 ini sudah dibagi wilayahnya, TPS-nya. Kedua, wilayahnya Sinanda nanti wilayahnya Tampang, Kampung Lintang, Kampung Luar. Berarti yang di TPS Cigo itu sama ketuanya. Sipit, Kapal Koto dan Cibadak Kadang. Masukin. Saya, Kampung Taji, Durian Tinggi dan Kampung Raka. Nah, itu yang ketemu langsung. Nanti yang langsung teknisnya kita bagi ya. Jadi yang merasa apa tuh silakan nanti. Anda di kampung Cibadak Kadang itu nanti sebagian pemilihnya kemarin kita atur dipindahkan ke Durian Tinggi, Durian Tinggi. Dan sebagian orang yang di Durian Tinggi ada yang pindah ke Kampung Raka. Nah, itu nanti itu dasarnya maka dikurangi kepada mereka mencari bagaimana data pemilih itu batas 300 tidak boleh dalam TPS. Itu yang kemarin maka ibu terlambat seminggu diganti. Nah, kenapa? Karena pengurangan jumlah TPS. Artinya pertama dilantik semula dulu kan, tapi karena persoalan itu, nah kalau kita kembali bekerja, sehingga lelah akhirnya TPS itu dari 21 jadi 9. Sehingga kurang nggak yang di Cibadak Kadang 1 kurang, padahal kemarin di 1. Nah, sebenarnya ada juga orang lain Bu, tapi kita masih berusaha tuh. Dengan berbagai pertimbangan kita pertahankan di jalur itu tidak dikurangi. Inilah hasilnya. Nah, jadi tidak itu nanti. Kemudian kita atur juga nanti jadwal penyusunan laporan. Itu harus atur nanti di luar akan melakukan. Kemudian jadwal penyerahan coklit. Tunjukkan jadwal penyerahan. Nah, jadi semua itu harus terjadwal. Nah, terjalin agar nanti kita maksimal. Kemudian apa lagi dapat sebenarnya? Menerima dokumen dan perangkat kerja Pantari dari PPS yang meliputi ini dokumen udah perangkat kerja yang sebagian dapat terima. Dokumen aplikasi kerja, formulir nanti ada formulir dan macam-macam tuh. Ada formulir daftar pemilih, ada formulir daftar potensial. Ini sudah ada ini, betul? Belum ya? Berarti menunggu ya. Sampai menunggu formulir itu, ibu bekerja dulu sebagai koordinasi dulu. Sekarang dulu pas pulang nanti lapor dulu jorongnya. Ibu lapor cari jorongnya, lapor ini lagi lapor tugas. Karena nggak ada lapor nomor sehingga jorong itu kayaknya ya. Iya. Nah, tapi udah itu udah bisa kita baca tuh. Harus kita ke dalam. Jorong itu pengertian Tang. Alhamdulillah. Nah, jalan. Apalagi dalam wanita yang berbeda. Oke,
Nah, nanti formulirnya nanti akan dikasih nanti ya. Kita lihat dulu. Ada formulir tanda bukti dia terdaftar, nah, tanda bukti pendaftaran pemilih, formulir berdas serikat coklit, serikat tanda bukti coklit. Ada tuh. Formulir A, laporan hasil coklit. Kemudian atribut pantarlin yang meliputi. Nah, ini atributnya. Topi, ada topi udah tadi kan? Mana topinya? Tasnya Lun. Cuma lihat topinya itu apa ya ini? Harley Davidson sebenarnya. Ya, punya satu ya. Nih. Lagi kasihnya deh. Pantarlin. KPU pemilihan pantarlin. Belakang juga ada. Ini satgas, petugas seperti kan. Kok tak dibaca ini tadi? Katanya kebanyakan kali ada di belakang. Petugas pemutaran sudah ada di sini. Nah, cuma lupa mencetaknya boleh. Nah, ada nanti. Oke. Topi, ada rompi, ada tanda pengennya. Ini wajib ibu bapak pakai selama turun ke coklit. Itu benar diagen langsung karena mulai bekerja harus pakai. Nah, harus dipakai. Hah? Ikut ada apa yang badan tanpa sinar Bagaimana cari yang aturannya kan? Tidak ada yang apa tadi dah. Sepaso harus beli baju yang baru. Yang sebentuk kau. Kalau sering dia pun Pak itu kan. Itu nanti. Sedang berkoordinasi. Nah, coba lah nanti. Itu ada. Itu agak pelatihan khusus namanya tuh. Kita ngomong tadi. Ya, satu aja nggak cocok bajunya bu. Satu. Nah, jadi bu pasangannya. Kalau nggak mau nanti kasih aja ke kami nanti. Ya, jadi sama dulu, cuma jelas menyesuaikan lah. Yang jelas kita udah berangkat, jangan nanti ibu bapak turun itu dianggap nanti ini siapa bulan. Ada tanggal. Biasanya jorong turun dengan sebagai jorongnya, sekarang jorong turun dengan baju kebesaran pantatnya. Nah, baju kebesaran jangan bebas dipakai orang lain, kan? Pakai lo di adik, pakai lo di tetangga. Artinya baju itu tak foto-fotonya, selfie aja memang kan? Selfie-nya foto patalin, makanya tanya dong. Ibu melanggar kode etik. Yang waktunya itu jangan nanti dipakai oleh orang lain, harapan ya. Karena semuanya adalah. Nah, itu dulu. Nah, kemudian alat tulis, sudah ada alat tulis. Buku kerja patali. Buku kerja ini ada kan? Belum. Ya, tapi menunggu ya, kita menunggu. Oke. Video tutorial patali. Video ini sudah ada seandainya video tutorial. Sudah ada yang buka tuh. Sudah lihat? Mau lihat video sekarang dulu nih, boleh nih? Ada ya. Sebentar tuh sambil kita lihat video dulu ya. Petugas pemutahiran data pemilih atau Pantarlih berperan penting dalam menentukan kualitas daftar pemilih dengan melakukan pemutahiran data dan penyusunan daftar pemilih. Persiapan Pantarlih sebelum pelaksanaan kegiatan coklit daftar pemilih. Pantarlih mengikuti dunia teknis atau briefing tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, dibantu oleh PPK atau PPS dengan tujuan agar mengetahui dan memahami hal-hal terkait pelaksanaan coklit. Penyusunan rencana kerja Pantarlih serta menuliskan kode umur data pada kewenangan. Apabila pemilih menyandang disabilitas, maka Pantarlih menuliskan kode disabilitas berdasarkan jenis disabilitas. Mencoret data pemilih yang tidak memenuhi syarat pengecualian garis data pemilih dan mengisi kode tidak memenuhi syarat pada kolom keterangan dengan pedoman sebagai berikut. Akta 1, meninggal. Ya tadi satu meninggal ya, satu meninggal nanti ada satu dosanya, terus kedua nanti ada pemilih ganda. Ya ini dulu. Ganda. Nanti di kolom Akan keterangan. diberi nomor urut dan nomor. Ya, berarti berapa batasnya ibu? 17 tahun. Kapan hitungnya nih? Ya, tanggal mana hari pemilu itu bu? Mana? Nah, jangan tak tahu dulu. Nah ini kalau nanti menghitung 17 tahun itu di hari H pemilu hari 14 Februari. Valentine Day itu bahasa anak ini kan? Nah, ya. Jadi tanggal 14 Februari tahun 2004. Di hari itu sudah 17 tahun dia tidak. Nah,
Ya, kalau di bawah itu berarti nanti ibu buat di keterangannya 3 nanti di bawah umur. Ya, lanjut. Rangka antara TNI. Ya, TNI. Misalkan, ya. Kenapa TNI bu? Karena TNI pada waktu dia mendaftar dulu, dia belum TNI. Ya, pas waktu hari H dia lulus TNI. Ya, ini maksudnya bu. Nah, berarti apa baru? Dulu dia kan sudah mungkin kuliahan, saya mendaftar, karena kuliah dia masuk dia nanti perwira. Jadi perwira ya kan? Jadi dia waktu ketika dia TNI di situ, nanti itu harus boleh ya. Berapa tadi? 6. Tapi dia sekarang ada ini. Ya, lanjut. Angka 7 Polri. Oke, 7. Polri. Sama yang tadi. Kalau polisi dia ya. Ada yang udah pernah sekarang bebek yang lulus dari Polri kan? Nah, kalau ada nanti itu dia harus dianggap itu keterangan. Boleh tadi Polri yang dia ikut? Tidak. PNS boleh? Pak Jarong boleh? Boleh. Karena mana-mana mau Jarong itu sekali-kali satu aja Jarong, karena Jarong hebat. Ya, ya. Angka 8 salah penempatan TPS. Salah penempatan TPS. Ini adalah jika partai mendapatkan informasi pemilih yang beralamat KTP di luar wilayah Pantai. Hanya KTP-nya di luar wilayah Pantai. Ini nanti harus ke nanti apa koordinasinya. Nanti terus sekarang, apalagi sekarang itu mungkin di daerah yang kita bagi kemarin. Coba kadang-kadang berarti itu kan ada sebagai kita pindahkan, nanti ada data yang gitu. Berarti jangan dibawa nanti yang di Desita. Nanti dia orang bagian tinggi ada nanti yang lebih di kampung nanti. Sampai orang kan nanti ada data sini. Berarti kalau nanti sudah di luar kita, itu harus nanti kita buat nanti kita masuk. Nah, berarti ibu mendata yang sesuai dengan data yang sudah dimasukkan update terakhir kemarin. Jadi kalau di luar data TPS awal memang nanti kodenya angka dalam. Ya, aja. Formulir model A daftar potensial pemilih. Pantali mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, namun belum terdaftar ke dalam formulir model A daftar. Nah, tapi maksudnya nih, ini pemilih baru. Ya, dulu masuk namanya lain, inilah jadi pemilih baru dia balik kadang awak dia kan, dia pemilih pemula, dia itu potensial, nggak boleh itu dilewatkan. Nah, jadi kalau kami kemarin waktu mimpin di KPU, ibu, bapak bisa dipidana maksud kami kalau lalai ada orang yang sudah berhak memilih tak masuk data. Nah, atau ada orang yang berhak memilih tapi keluar dari data, itu bisa dipidanakan. Nah, itu bahaya. Jadi awal kami berbahagia pas menang itu cium sederet menang balik terjadi. Nah, itu namanya. Tapi ini kabarnya ya. Akhirnya awal nanti pas pendataan itu awal tak boleh ditinggal. Yang wajib memilih, yang boleh pilih itu harus masuk data salon, nggak boleh tinggal terlalu. Karena kalau nanti bisa dipermasalahkan oleh pengawas, dipermasalahkan oleh partai politik lain serta pemilu dan sebagainya. Jadi potensial, bertanya terutama kita yang baru tamat sekolah SMA, tidak boleh tidak tamat SMA itu. Nah, pokoknya kayak itu nanti sekarang kan pas tahu tuh, berarti ini belum sampai bulan kita kabarin ini bulan, berarti pas tahun lagi ya, pas 2 hari lagi, setahun 2 hari lagi nanti pemilu. Berarti sekarang kita itu nanti kalau mulai ini berarti umurnya sudah 16 sekarang, 16, berarti masuk dia nanti tanya. Ibu ya, yang kita sekarang kayak gitu, menghitung umur 17 tahun. Jangan nanti itu nanti itu, jadi sekarang umurnya sudah 16. Kok perkirakan nanti di hari H itu umurnya 17 tahun dia wajib kita masukkan nanti, oke? Daftar pemilih potensial. Ya, lanjut. Potensial pemilih dengan ketentuan sebagai berikut. Pantali memastikan pemilih belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih. Pantali memastikan pemilih sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dan memiliki KTP elektronik. Jika ada pemilih yang belum terdaftar,
tidak dapat dipenuhi secara langsung, maka Patali meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih yang bersangkutan. Apabila Ya, nah, jadi tadi pertama pastikan dulu dia tidak terdaftar, yang baru tadi kan terdaftar. Kemudian kalau dia pas kita datang ke rumahnya nggak ada dia, boleh minta KTP-nya keluarga. Tapi nanti bisa kita gunakan. Mungkin anaknya masih kuliah di luar, ibu ke rumahnya ada ibunya kan, nanti dia itu bisa kita nanti minta lebih dekat. Ya, ya. tidak ada salinan KTP elektronik, Patali dapat berkomunikasi melalui panggilan video yang membutuhkan Patali dan pemilih untuk saling bertatap muka. Ya. Jadi bisa carinya. Itu punya HP dan paket. Nah, ada alasan. Itu tiba senang lah. Dulu dong. Pak BS lah. Kok nak didatai kurang kok? Nah, ada di rumah dong. Dia keluar. Dia senang kuliah jawab kepada besok orang kuliah nggak ada aja dong. Setelah kita terus komunikasi di situ. Dia sama lalu banyak ya. Ada orang itu ada. Nah, jadi pandai-pandai dulu. Walaupun nanti belum ada sekarang, pandai-pandai lah ya. Berbincang langsung Ya, terus. dan melihat kesesuaian wajah dengan foto pada KTP elektronik. Dalam hal keluarga pemilih tidak dapat menunjukkan salinan KTP elektronik pemilih dan Patali tidak dapat berkomunikasi dengan pemilih, Patali meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan kartu keluarga pemilih yang bersangkutan. Bisa nanti dengan kartu kakaknya. Apa tuh gunanya? Foto itu tidak pernah memastikan foto gitu. Memastikan diri pasti orang memastikan ini sesuai cara untuk administrasi. Ya. Lanjut. Jika pemilih berusia di bawah 17 tahun saat hari pemungutan suara, tapi telah atau pernah menikah dan belum terdaftar dalam formulir model A daftar pemilih, Patali meminta pemilih atau keluarga untuk menunjukkan bukti nikah berupa akta perkawinan atau buku nikah dan Ya. Tahu? Kalau lagi 17 tahun, tapi yang menikah, tetap dia minta tanggalnya menikah. Di buku nikah ya. Karena itu adalah bukti fisiknya telah menikah. Jadi kalau di bawah 17 tahun itu sudah menikah. Minta untuk nikah. Jadi kalau dia maksudnya nanti kita lakukan. Ayo. KTP elektronik atau kartu keluarga. Patali mencatat pemilih ke dalam formulir model A daftar potensial pemilih berdasarkan data pada KTP elektronik atau kartu keluarga. Dalam hal pemilih yang dicatat dalam formulir model A daftar potensial pemilih mampu menunjukkan kartu keluarga namun tidak memiliki KTP elektronik, maka Patali memberikan keterangan pemilih belum memiliki KTP elektronik. Kalau nyolah lain milih itu ada kakaknya tapi belum punya KTP, itu dibuat nanti di catatan dia belum memiliki KTP, tidak tetap di dalam. Dan kalau yang alasan nggak ada KTP, itu langsung kalian bisa, karena ada kakaknya sudah memisahnya, tidak ada catatannya. Pilih model A tanda bukti terdaftar. Patali mengisi dan memberikan formulir model A tanda bukti terdaftar kepada setiap kepala keluarga yang telah melakukan copy, serta tanda bukti pendaftaran pemilih ditandatangani oleh Patali dan kepala keluarga atau penghuni rumah. Formulir model Yang tadi itu ada bentuknya tanda bukti terdaftar. Jadi kalau bentuk itu ada di catatannya di rumah tuh barang pemilih. Dia nanti berlaku satu untuk satu keluarga di rumah tuh. Di rumah tuh ada pemilih ayah ibunya, anaknya ada berarti 4. Nah, gitu dia. Jangan lupa ditandatangani. Nah, ya model tandatangani Patalinya, tandatangani kepala keluarganya yang ada di sana. Nah, itu yang di sini. Tandatangani oleh itu tidak boleh tuh. Harus ada tanda tangan. Itu bukti. Ayo. penghuni rumah. Formulir model asli dan coklit. Patali mengisi dan menyatakan formulir model asli dan coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah. Lalu stiker coklit ditandatangani kepala keluarga atau penghuni rumah. Laporan hari. Jadi itu sebenarnya. Sama tadi yang kita kasihkan ke dia ada tantangan termasuk stiker. Ini yang penting. Nah, ibu bapak lalai menempel stiker bisa dipermasalahkan oleh bapak sekali.
Itu kemarin cita-cita kawan kita yang apa? Yang di dulu ini jadi masalah nggak besar. Apa tuh masalahnya? Dia sembarangan menempel stiker. Stiker tuh dilatanya kalau tuh murah betul lapenya. Jadi carilah tempat yang tahan. Kalau bisa disaran ketika stempel di stiker tuh ambil fotonya di stiker. Jangan ada sampai betul. Ambil jadi di rumah si Lutu, si A itu Pasal tidak menempelkan stiker, tapi itu melanggar apa ini? Tahapannya melanggar setting. Jadi stiker harus ditempel dan ditandatangani. Hanya dulu 5% stiker. Kalau namanya stiker lagi, ayo ya. Bagaimana kalau warga yang kita stempel stiker di rumahnya menolak, bahkan pernah menyelupas dan dipindahkan ke samping saya sebelumnya. Iya. Makanya tadi apa itu? Harus pandai. Maka tadi komunikasi, itu harus punya ilmu komunikasi yang baik. Nah, maka dia itu bahwa caranya melembutkan hati, meluluhkan hati nih orang yang mau dia yang kita ajak. Karena kadang-kadang orang nggak mau dia. Nanti ada simulasi nanti itu, misalnya kalau nanti simulasi bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang orang-orang nggak mau dia. Bu, dan doa meluluhkan hati itu kedua yang mana kenal. Ini matanya Pak doa meluluhkan hati orang kenal, anda yang mana? Doa meluluhkan hati cara pemilih. Oke. Ya, satu stiker satu kakak. Ya, ya, diupayakan keluarga ya. Hari kan masih panjang tuh. Nah, hari ini kan ada. Ya, tiga stiker itu. Oke, tiga. Kita lihat. Ya, satu kakak satu stiker. Bagaimana kalau yang punya rumah tidak terlalu banyak stiker satu aja gimana? Lulusan dari Bu, ini sebuah proses yang pandang-pandang itu namanya. Nah, ya, Bu, ini kerja kita bersama lah. Ibu coba dulu baik-baik. Kalau ibu nggak bisa, ibu koordinasikan kami. Biar nanti Pak Ustadz nanti. Nah, kami kan nggak ada berapa, kan juga memang ibu berhasil, kami berhasil. Ibu bermasalah di kamar ibu, koordinasi nanti. Nah, ya. Ya. Kasihlah coklat situ kan. Terus datang lagi orang dari Tawa, kita kasih coklat juga. Masih. Ya, itu nanti koordinasi atau PPS. Kalau berbeda nanti nagari dia dua datanya, nanti PPS sama koordinasi itu tinggal laporkan meja nanti. Ya. Iya, iya. Kalau datang kita KTP-nya dulu, KTP nanti kita sesuaikan. Kalau masalah nanti perbedaan karena KTP itu nanti kita koordinasikan, termasuk nanti kita cek data terbarunya di KTP nanti. Jadi sampai KTP. Ya, KTP dulu. Karena KTP itu nanti menunjukkan orangnya. Kalau ada KTP ya, akan. Kalau bermasalah nanti itu ada koordinasi. Karena nanti masalah antar TPS, masalah antar negara nanti melalui PS ketentuan. Iya. Iya betul. Ya jelas. Tadi ibu mendata yang masuk TPS-nya. Kata dulu kesimpulannya. Kalau di luar wilayah ibu orang lain. Nah, ya. Cek lagi ya. Itu nanti gunanya apakah masuk baru, apa dikeluarkan yang baru, nanti gunanya itu nanti pemutakhiran. Jadi data ini data sementara dulu. Ya. Ada yang tanya? Kira? Silakan ya. Gimana Bu? Istirahat dulu kita dari Monas. Berarti Monas siap kita? Oke. Baik, kenapa sementara kita istirahat dulu. Mungkin ada yang masih dari kedua. Terima kasih dan kami dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Jam setengah dua Pak. Setengah dua ya. Bukan setengah tiga setengah dua ya. Kami berharap pada ini dapat melakukan
الحمد لله